كل فن أشرطوا، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. Sesungguhnya mabadi tiafan ilmu itu ada 10, sudahlah tentu definisi dan juga yang dibahasnya, manfaat dan hubungan dengan lainnya, keutamaan dan yang menciptakannya, namanya serta sumber pengambilannya, hukum syarak bagi yang menjalankannya. Yang ke-10 itu pembahasannya. Siapa orang yang hafal sebagiannya, itu juga cukup tapi tak utama. Siapa orang yang hafal semuanya, tentu akan mendapat kemuliaannya. Fondasi agama ada 3 bagian, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Sumbernya terdapat dalam hadis Jibril, dasarnya agama yang patut diambil. Objek iman adalah Allah Ta'ala, objek Islam ada pada aturannya, objek ihsan terletak di dalam hati yang berada pada setiap diri. Rukun iman melahirkan ilmu akidah, rukun Islam jadi fitrahnya ibadah, rukun ihsan melahirkan ilmu tasawuf, ilmu agama yang utama dan ma'ruf. Ketiga ilmu tiada di zaman Nabi, namun semuanya sesuai mabadi. Tanpa pondasi bangunan akan runtuh, tanpa ketiganya agama tidak utuh.
fondasi agama ada 3 bagian: rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Sumbernya terdapat dalam hadis Jibril. Dasarnya agama yang patut diambil. Objek iman adalah Allah Ta'ala. Objek Islam ada pada aturannya. Objek ihsan terletak di dalam hati yang berada pada setiap diri. Rukun iman melahirkan ilmu akidah. Rukun Islam jadi fikihnya ibadah. Rukun ihsan melahirkan ilmu tasawuf, ilmu agama yang utama dan ma'ruf. Ketiga ilmu tiada di zaman Nabi, namun semuanya sesuai mabadi. Tanpa fondasi bangunan akan runtuh. Tanpa ketiganya agama tidak utuh. Imam Syafi'i memberi nasihat, sibukkan dirimu dengan ibadah. Setiap murid harus punya wazifah, niscaya terhindar dari maksiat. Wazifah itu tugas harian, ijazah wirid yang ditalqinkan. Setiap hari harus dijalankan, jangan sampai kita tinggalkan. Pertama, membaca Quran, 1 juz dikhatamkan. Tetapi jika berhalangan, Fatihah 25 bacakan. Baca istighfar 100 kali, tahlil mahsus 300 kali, salawat Nabi 100 kali, Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali. Yang terakhir meningkatkan takwa, itulah tugas harian kita. Imam Syafi'i memberi nasihat, sibukkan dirimu dengan ibadah. Setiap murid harus punya wazifah, niscaya terhindar dari maksiat. Wazifah itu tugas harian, ijazah wirid yang ditalqinkan. Setiap hari harus dijalankan, jangan sampai kita tinggalkan. Pertama, membaca Quran, 1 juz dikhatamkan. Tetapi jika berhalangan, Fatihah 25 bacakan. Baca istighfar 100 kali, tahlil mahsus 300 kali, salawat Nabi 100 kali, Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali. Yang terakhir meningkatkan takwa, itulah tugas harian kita.
Ketika amanat agama ditawarkan kepada langit, bumi dan pegunungan, serempak mereka semua mengabaikan karena khawatir tak bisa menjalankan. Namun manusia sanggup memikulnya. Sungguh ia zalim dan betapa bodohnya, karena menyia-nyiakan amanatnya dan sedikit pengetahuan agamanya. Ahli hikmah yang diberi ilham memaknai kehidupan dengan faham. Dunia bagaikan lautan yang dalam, banyak manusia yang hanyut tenggelam. Untuk dapat mengarungi lautan, kita harus menaiki kendaraan. Mursyid bagai nahkoda berpengalaman yang membawa perahu keselamatan. Di hari nanti imamnya akan ditanyakan, beruntunglah yang mendapatkan bimbingan. Di akhiratnya ia tak sendirian, dengan para mursyidnya dibersamakan. Ahli hikmah yang diberi ilham memaknai kehidupan dengan faham. Dunia bagaikan lautan yang dalam, banyak manusia yang hanyut tenggelam. Untuk dapat mengarungi lautan, kita harus menaiki kendaraan. Mursyid bagai nahkoda berpengalaman yang membawa perahu keselamatan. Di hari nanti imamnya akan ditanyakan, beruntunglah yang mendapatkan bimbingan. Di akhiratnya ia tak sendirian, dengan para mursyidnya dibersamakan. Kenalilah sifat ilahi Al-Ghani, Al-Mughni. Ghani itu tidak ta'alluq, tak tergantung pada makhluk. Mughni itu yang mengkayakan, kaya makhluk tak seperti Tuhan. Meski banyak kekayaan, tidak luput ketergantungan. Semakin kaya seseorang, semakin butuh pada yang lain. Tetapi ginanya Allah tidak terkait dengan siapapun. Ya Ghani aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, ginakan hamba, cukupkan dengan karuniamu, hingga tidak membutuhkan uluran tangan
Kenalilah sifat ilahi Al-Ghani, Al-Mughni. Ghani itu tidak ta'alluq, tak tergantung pada makhluk. Mughni itu yang mengkayakan, kaya makhluk tak seperti Tuhan. Meski banyak kekayaan, tidak luput ketergantungan. Ghina dalam ilmu sufi adalah kekayaan hati, hanya butuh pada ilahi, bukan kepada materi. Ya Ghaniyu aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, ginakan hamba, cukupkan dengan karuniamu, hingga tidak membutuhkan uluran tangan dan bantuan selain darimu ya Rahman. Harapan ini ku sandarkan. Ya Ghaniyu aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, ginakan hamba, cukupkan dengan karuniamu, hingga tidak membutuhkan uluran tangan dan bantuan selain darimu ya Rahman. Harapan ini ku sandarkan. Afdalul ibadati ahmazuha. Ibadah paling afdal tergantung masyaqqahnya. Semakin berat dalam menjalankannya, semakin besar pula keutamaannya. Afdalul ibadati ahmazuha. Ibadah paling afdal tergantung masyaqqahnya. Semakin berat dalam menjalankannya, semakin besar pula keutamaannya. Salat tahajud terasa berat, berjamaah di masjid sering terlewat. Jarak yang jauh jadi alasan, padahal langkahnya dihitung ganjaran. Menutup aurat bagi wanita, tidak menampakkan kelain mahramnya. Mensyukuri nafkah suaminya, selalu menjaga kehormatannya. Afdalul ibadati ahmazuha. Ibadah paling afdal tergantung masyaqqahnya. Semakin berat dalam menjalankannya, semakin besar pula keutamaannya. Afdalul
ibadati ahmazuha. Ibadah paling afdol tergantung masyaqqahnya, semakin berat dalam menjalankannya, semakin besar pula keutamaannya. Salat tahajud terasa berat, berjamaah di masjid sering terlewat, jarak yang jauh jadi alasan, padahal langkahnya dihitung ganjaran. Menutup aurat bagi wanita, tidak menampakkan selain mahramnya, mensyukuri nafkah suaminya, selalu menjaga kehormatannya. Itulah contoh amalan yang utama, fadilahnya dinilai dari masyaqqahnya. Allah menilai pula dari aspek lainnya, amal berlipat karena ikhlas hatinya. Manusia diberi unsur jasad dan ruh, penciptaannya sempurna dan utuh. Ruh manusia berasal dari tiupannya, potensi ketuhanan ada pada dirinya. Manusia memerlukan pengasuh yang merawat jasmani dan ruh, abul jismi yang merawat jasmani, abu ruh orang tua pengasuh ruhani. Ruh manusia dapat berkomunikasi meskipun jasadnya telah mati, bertemu dengan orang yang wafat, keduanya saling mengambil manfaat. Banyak dalil hadis maupun ayat, qaul ulama pun membuatnya kuat. Salam manusia dapat didengar meskipun yang hidup tak sadar. Rasul menjawab orang bersolawat karena ruhnya dikembalikan ke jasad. Ruh alam kubur terbagi dua wilayah, ada yang muna'amah dan mu'adzabah. Mumpung ada kesempatan dandanilah ruh melalui ulama yang membuatnya tumbuh. Betapa rugi yang mencampakkannya, potensi ruh yang besar dan mulia. Ruh manusia dapat berkomunikasi meskipun jasadnya telah mati, bertemu dengan orang yang wafat, keduanya saling mengambil manfaat. Banyak dalil hadis maupun ayat, qaul ulama pun membuatnya kuat. Salam manusia dapat didengar meskipun
kota sufi senusantara, kumpul ulama penyiraya, media mahabbah mursyid mulia, pintu kukuh Islam nan jaya. Dalam surah Jin berfirman Allah, andai manusia beristiqomah dalam menjalankan tareka, mendapat kucuran air yang melimpah. Selamat datang di kota sufi, marilah kita niat mengaji, amalkan tasawuf agar membumi, jernihkan pikiran dan juga hati. Perbedaan jangan jadi masalah, sebab ikhtilaf adalah rahmah. Mari bersama jalin ukhuwah, semoga kita mendapat berkah. Kembali pada tasawuf Islami, meyakini awliya ilahi, dan zahirnya Imam Mahdi, syarat nahdlatul Islam hakiki. Selamat datang di kota sufi, marilah kita niat mengaji, amalkan tasawuf agar membumi, jernihkan pikiran dan